Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Dimensi TV. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereaction pidato dari Bapak Prabowo, yang mana Bapak Prabowo berpidato di HUT yang ke-17 Partai Gerindra, yang mana beliau menyebutkan tentang hidup Jokowi, dan hidup Jokowi. Nah, hal ini tentunya menuai kontroversi di kalangan masyarakat, yang mana Bapak Prabowo pada kesempatan sebelumnya beliau berkali-kali menyuarakan tentang hidup rakyat, dan hidup rakyat. Namun beda halnya dengan saat ini, beliau justru menyuarakan tentang hidup Jokowi. Nah, namun ada saja masyarakat yang mengatakan bahwa ini adalah merupakan suatu hal yang cukup berlebihan, yang mana kita tahu bahwa antara Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi ini adalah merupakan pemimpin yang sangat bersahabat. Namun dalam hal ini beliau tidak seharusnya lalu menyebutkan tentang hidup Jokowi, dan beliau juga menyanyikan tentang terima kasih Bapak Jokowi. Aduh. Nah, ada saja yang mengatakan juga bahwa ini adalah merupakan tanda terima kasih Bapak Prabowo terhadap Bapak Jokowi karena telah mengusung dirinya di kontestasi politik kemarin, dan pada akhirnya beliau memenangkan kontestasi politik tersebut. Nah, oke, saya rasa tanpa perlu berlama-lama, mari kita bersama-sama tonton videonya. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Saya kira mau meneriakkan hidup rakyat, hidup rakyat. Baru kali ini saya mendengar dan melihat ada presiden pidato menggebu-gebu yang diteriakkan itu hidup Jokowi, bukannya hidup rakyat. Ini menjadi petanda jelas bahwasannya Presiden Prabowo masih dibayang-bayangi oleh elit atau Jokowi. Mantan Presiden SBY pernah bilang soal matahari kembar. Ini terbukti bahwasannya Presiden Prabowo masih dikendalikan oleh Jokowi, dikendalikan oleh elit dan oligarki. Inilah yang disebut dengan state capture, which is negara sedang ada dalam cengkeraman kelompok elit, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil ke depan akan lebih menguntungkan golongan tertentu daripada menguntungkan masyarakat banyak. Presiden itu harus tunduk pada rakyat, bukan menjadi boneka kepentingan. Kalau dari awal sudah begini, kita harus waspada. Sebetulnya siapa yang sedang berkuasa? Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Kata Bapak Presiden Prabowo di HUT Partai Gerindra. Kata beliau, kita bisa maju ini karena atas dukungan mantan Presiden ke-7 RI. Mantap, Bapak Prabowo memang jiwa besar, jiwa tulus. Tapi semua ada aturannya. Jika terbukti bersalah atas segala kebijakannya waktu menjabat kemarin, tetap diadili. Dan tetap harus kudu diperiksa. Hidup Jokowi, hidup Prabowo Subianto, Presiden RI. Kabinet Pak Prabowo Subianto, kabinet merah putih ini yang sering banget gue suarakan, di mana kabinet ini adalah dua perkawinan yang menjadi satu, di mana kabinet Pak Jokowi mantan Presiden RI 07 dengan kabinet presiden yang baru Presiden 08 Pak Prabowo Subianto. Ya, hal ini juga akhirnya terbukti pada acara HUT ulang tahun Gerindra, di mana Pak Prabowo Subianto itu bicara dengan lantang meneriaki terima kasih Jokowi, hidup Jokowi. Kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Hidup Jokowi! Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tidak melihat ada yang berani mengkritik karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto.
Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Tapi menurut kalian nih teman-teman, sampai saat ini memang bener ada yang perlu dikritik atau bagaimana? Karena memang kalau kita lihat sampai sekarang, kebijakan Pak Prabowo Subianto itu memang jelas. Fokus utamanya, visi misinya kan di mana untuk memberantas korupsi. Poinnya kan pada tindak kebijakan efisiensi anggaran. Kalau kita melihat secara mata positif, memang betul teman-teman. Ini adalah untuk mengefisiensi, memotong anggaran-anggaran yang memang terbuang sia-sia. Seperti acara seremoni yang enggak punya manfaat bagus, atau mungkin acara ke luar negeri yang buang-buang uang aja. Tapi banyak para menteri-menterinya, jajaran-jajaran di kabinet yang tidak bisa mengimplementasikan, yang tidak bisa mentransformasikan gagasan visi misi Pak Prabowo Subianto ini menjadi bukti nyata di kementerian-kementeriannya. Kalau misalkan kita bicara salah, ya jelas sampai sekarang kan sudah terbukti ada banyak beberapa menteri yang menurut gua harus perlu direshuffle secepatnya, karena memang tidak menunjukkan effort atau kekuatan yang nyata demi Indonesia maju. Menurut kalian gimana teman-teman? Coba deh share pendapat, drop komen ya. Pak Prabowo, bangun Pak, udah siang. Mimpi Bapak kepanjangan. Ini masalah negara Pak, masalah negara. Bukan masalah keluarga, bukan masalah kelompok, golongan, apalagi cuma besti. Saya tahu lah Pak ya, Pak Jokowi itu sohib Bapak. Tapi ini masalah rakyat Pak, masalah negara, masalah kedaulatan juga. Bapak bilang ada orang yang mau misahin antara Bapak dengan Pak Jokowi. Nggak ada Pak, nggak ada yang pengen misahin. Bapak mau berdua, mau tinggal serumah, mau gimana itu terserah Bapak. Tapi kalau urusan negara ya, itu utamakan bangsa dan negara, lebih utama daripada kepentingan pribadi, daripada kepentingan golongan, daripada kepentingan apalagi cuma temen Pak. Jangan kecewain rakyat Pak ya. Dulu Pak Harto juga diadili Pak ya. Pak Harto tuh mendapatkan keadilannya karena di sidang. Ingat kan Juan Felix Tanpu Bolon? Juan Felix Tanpu Bolon itu pengacaranya Pak Harto. Kalau buat saya sih Pak ya, lebih baik diadili lah Pak. Soeharto juga dulu diadili ya. Dengan hasil Pak Harto terselamatkan dari hujatan, dari cacian, makian, fitnahan, karena udah diadili Pak. Daripada Pak Jokowi itu nggak diadilin, difitnah orang, dihujat orang ya kan, dikucilkan, nanti dikucilkan sama rakyat. Mendingan jelas-jelas kalau benar-benar diadili, nanti Pak Jokowi mendapatkan keadilannya. Kan belum tentu bersalah juga, benar nggak? Jokowi tidak bisa diampuni dosanya. Iya. Aku termasuk orang yang ditipunya, gitu loh. Iya. Aku harus bersaksi. Moga-moga Jokowi dengar ini omongan ini. Senjata dia kan cengengesan. Sudah tapi belum. Bayangkan tuh, sudah tapi belum. Apa ngomong Jokowi telah mengkhianati rakyat dalam kasus ini soal Rajo itu? Loh, jelas dong. Itu yang saya bilang tadi buat Prabowo dua. Dia hormati rakyat atau dia hinakan rakyat? Kalau dia hormati rakyat, berjalanlah dia di jalan Siratul Mustaqim. Berjalanlah dia amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu loh. Kalau memang dia menghormati rakyat. Tidak menipu rakyat. Tidak mengapakan rakyat. Gitu loh. Jadi jangan dibikin show mereka makan di depan rakyat banyak, ya kan, bikin di warung, atau kemudian apa, udah muak rakyat lihat yang apa gitu, adegan-adegan gitu, teater-teater yang begitu. Begitu Prabowo datang dengan karakternya sendiri, nggak ada meniru-meniru atau dibawa bayang-bayang Jokowi, dahsyat Prabowo. Iya. Dahsyat. Optimis Bang ya? Yakin saya. Iya. Gitu loh. Ini yang diwariskan oleh Jokowi ini tragis ini. Iya. Hidup Jokowi! Gila. Luar biasa nih Pak Prabowo ini. Ini pesan yang sangat, ini bukan kode keras lagi nih. Ini kodenya sudah apa ya, menghantam kodenya nih.
kodenya sudah sangat kasar ini Pak Prabowo, luar biasa ini. Dengan satu mengatakan Pak Jokowi di kongres yang sangat luar biasa, di sini hadir semua ketua-ketua partai dan beberapa tokoh-tokoh hadir di sini. Pak Prabowo dengan lantang bilang hidup Jokowi dan terima kasih Pak Jokowi. Bahkan ada gimmick Pak Prabowo segala. Nanti saya dibilang dikendalikan dari cewek-cewek dasmu. Lucu Pak Prabowo, lucu dan konyol ya. Tapi hal yang kayak gini nih malah semakin panas nih. Orang-orang yang selama ini ingin mengadu domba dan masih ada bahasa-bahasa semoga Pak Prabowo jadi presiden beneran tanpa dikendalikan oleh Jokowi, ini mereka kan semakin panas, mereka kan semakin sakit kepalanya ini. Saya yakin mereka semakin sakit kepalanya. Dan para pengamat-pengamat yang selama ini pengamat-pengamat yang selama ini selalu bilang mudah-mudahan Pak Prabowo gini-gini dan adili Jokowi dan sebagainya, ini mereka semakin lemes, mereka kepala mereka lemes, ya kan? Masih ada aja pola adili Jokowi lah, ya kan? Adalah ini Mulyono dan sebagainya, ini udah nggak mempan. Ini di grup besar dan disiarkan di seluruh Indonesia loh ini. Ya, bagaimana Pak Prabowo sangat menghormati perkawanan dan pertemanan, dan bagaimana Pak Prabowo bilang saya jamin Pak Jokowi itu hanya ngomongin tentang rakyat Indonesia, tentang bangsa Indonesia. Tidak ada kepentingan dan ambisi macam-macam Pak Jokowi. Dan karena saya sudah 5 tahun bersama Pak Jokowi dan saya sudah melihat, ya. Jadi kasihan ya mereka yang teman-teman yang masih teriak-teriak adili Jokowi dan masih bilang Pak Prabowo hebat, nah, tapi jangan sampai dikendalikan Jokowi. Benar kata Pak Jokowi kan di pidatonya kan, dikit-dikit salah Jokowi, ya kan. Mereka nggak berani mengkritik Prabowo, mereka nggak berani mengkritik Pak Prabowo karena takut kali ya. Rocky Gerung aja ngomongin bajingan tolol aja langsung mengklarifikasi. Sebenarnya yang saya bilang itu bukan Pak Prabowo. Itu saya udah dikonfirmasi sama yang mewawancarai saya itu, yaitu yang bajingan tolol Jokowi. Nah, Prabowo dia akan jadi bajingan tolol jika ada IKN Jilid 2, jika ada SMK, jika ada apa lagi lah bahasanya. Ini cuman ngelesnya Rocky Gerung aja. Saya yakin Rocky Gerung gemeteran juga nih kalau ditelepon Prabowo. Rok, ngomong apa sih lu? Sini lu. Lu jangan ngomong sembarangan lu. Masalahnya Rocky Gerung ini kan dekat sama orang Cendana. Mereka dekat sama Tommy, dekat sama keluarga Pak Soeharto, ya kan, sering dulu lihat aja foto-fotonya, sering ketemu, sering macam-macam. Sama Pak Prabowo dia juga dekat, orang dulu dukung Prabowo ya. Aduh. Jadi Rocky Gerung nih kayaknya mikir nih, ini saya mau ngomong apa lagi nih ya. Nah, jadi mau ngomong, jadi dari ini akan jadi berita besar ini, dan nanti kita akan dengar nih mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai seminggu yang dibahas di media-media, yang dibahas di podcast pasti tentang ini, ya kan? Ngeri, Pak Prabowo ini ngeri banget, dan saya ngeliatnya lucu banget ya, gila Pak Prabowo ini. Jadi pidatonya nggak membosankan ya, pidato politiknya itu malah lucu, santai, menggembirakan dan bikin orang ketawa gitu, menarik sih. Menarik menurut saya cara-cara pidatonya, nggak kaku gitu kan, santai ya. Pak Prabowo mungkin sudah mulai terbiasa dengan momen-momen seperti ini. Ya, dan menurut saya ini sudah bukan kode keras lagi, kode kasar gitu ya. Kalau masih aja ada yang ngomongin tentang dikendalikan Jokowi, ini orang udah nggak otaknya sedeng gitu ya, udah nggak kepikiran gitu, udah nggak bisa membaca fakta gitu loh. Masih aja diulik-ulik, masih aja nggak mungkin terjadi. Udah menyerah saja, udah lebih baik move on dan lanjutkan yang lain. Kalau mau kritik pemerintah, sudah selesaikan. Udah nggak usah lagi dikait-kaitkan dengan Jokowi, dikait-kaitkan dengan Mulyono dan sebagainya. Gitu sih menurut saya, guys. Ya begitulah, itu tadi beberapa video tentang tanggapan netizen terkait yang sedang viral saat ini, yang mana Bapak Prabowo mengungkapkan tentang hidup Jokowi dan terima kasih Bapak Jokowi. Nah, saya rasa cukup dulu sampai di sini. Terima kasih teman-teman telah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.